Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education? Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas suatu topik yang selalu menjadi tren dari hari ke hari, yaitu bullying. Mengapa sih yang namanya kasus bullying itu selalu menjadi sebuah tren ya? Malahan trennya itu semakin meningkat, tapi bukan meningkat dalam arti kata yang positif, tetapi dalam arti kata yang negatif. Semakin banyaknya anak-anak yang berani melakukan hal-hal yang sadistik. Coba deh kita lihat gitu ya kasus-kasus bullying yang terjadi belakangan hari ini. Bagaimana seorang anak berani menyakiti temannya ya, sampai mereka nginjek kepala temannya, sampai mereka mukulin temannya di dalam kelas ya, malahan divideokan agar diviralkan. Nah, ini berarti kan ada sesuatu yang nggak sehat gitu di dunia pendidikan kita. Tetapi yang saya lihat, ini kok seperti terjadi suatu pembiaran. Karena apa? Karena kasusnya itu bukan semakin berkurang, tetapi semakin meningkat. Coba deh kita flashback ke zaman kita sekolah dulu. Waktu di zaman kita sekolah dulu, pernah nggak kita melihat yang namanya kasus bullying? Kalau saya pernah. Dan pada saat di zaman saya sekolah, bukan istilahnya kalah sadis, malahan ya sama saja seperti saat ini. Cuman dulu tidak ada yang memvideokan. Karena di zaman saya belum ada yang namanya smartphone. Tetapi saya melihat langsung ya di depan mata kepala saya sendiri, teman saya didorong kepalanya ke pintu kelas tanpa ada orang lain yang berani mencegahnya. Saya karena pada waktu itu baru kelas 1 SMA dan saya melihat bahwa kejadian itu tidak ada satupun orang-orang di sekelilingnya yang berani memisahkannya. Hal ini apakah suatu hal yang normal yang terjadi di sekolah tersebut? Karena saya sebagai seorang newcomer ya, saya ya nggak mungkin serta-merta misalnya memisahkan orang yang melakukan bullying tanpa saya tahu ujung pangkal permasalahannya. Tetapi itu terjadi. Nah, sekarang karena zamannya sudah semakin teknologi, jadi wajar gitu kalau misalnya kita melihat suatu kejadian bullying dan itu divideokan. Karena setiap anak sekarang sudah memiliki yang namanya smartphone. Jadi kasus bullying ini dari zaman dulu sampai sekarang selalu akan terjadi. Malahan tingkat bullyingnya itu bukan semakin berkurang tingkat sadisnya, tetapi malah semakin meningkat. Karena anak-anak yang memviralkan apa yang mereka lakukan pas mereka melakukan bullying ini menjadi contoh bagi yang lain. Seharusnya kita lah sebagai orang-orang dewasa di sekitar anak-anak kita yang mau memikirkan hal ini. Mengapa kasus bullying ini tidak bisa kita upayakan ya, agar tidak terjadi lagi di masa depan. Kalau saya melihat dari sudut pandang saya pribadi ya, karena saya di dunia pendidikan, mengapa sih kasus bullying ini menjadi suatu hal yang sepertinya sulit kita atasi? Sebenarnya simple. Kalau saja kita mau berpikir sejenak. Karena anak-anak pada dasarnya mereka tidak memiliki yang namanya keinginan untuk menjadi orang-orang yang sadis di masa depan mereka. Karena setiap anak-anak itu dilahirkan pada fitrahnya, yaitu anak-anak yang memiliki hati yang bersih. Tetapi ketika mereka semakin besar, terutama semakin besar badannya, mereka kok sepertinya melupakan bahwa dulu ketika mereka masih kecil, mereka tidak memiliki keinginan untuk melakukan hal-hal yang
menyakiti temannya. Tetapi kenapa itu muncul ketika mereka dewasa? Nah, disinilah yang kita harus coba pikirkan. Kalau saja setiap anak ini benar-benar kita arahkan ya, terutama pendidikan yang bisa membangkitkan potensi mereka, saya yakin mereka tidak mau menyia-nyiakan kehidupannya untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya contohnya seperti kasus bullying ini. Nah, tetapi karena dunia pendidikan kita, ya dari zaman dulu saya sekolah sampai sekarang ini orientasinya hanya pendidikan akademis, jadi normal gitu. Dulu saja teman-teman saya melakukan hal-hal yang sifatnya bullying karena kita ingin melakukan suatu hal yang berbeda gitu. Karena di dalam sekolah ini terlalu banyak tekanannya, tapi bukan tekanan yang kecenderungannya membangkitkan potensi kita. Tetapi kecenderungannya itu hanya kita dituntut untuk pendidikan akademis kita itu, ya. Yang menjadi hal yang utama yang harus kita pikirkan. Jadi tidak ada hal yang lain yang perlu kita pikirkan selain pendidikan akademis yang kadang saya merasa ngapain sih kita harus mempelajari banyak hal yang saya tidak butuhkan, tetapi sekaligus dituntut nilai yang bagus. Nah, jadi di sini kan normal ya. Saya dulu merasa tertekan. Jadi yang namanya kasus bullying itu biasanya dimulai dengan rasa tertekan di dalam diri kita. Kita membutuhkan sesuatu hal pelepasan. Dan akhirnya pelepasan itu bukan hal yang positif. Pelepasan itu adalah hal yang negatif. Apalagi kita ditontonkan oleh hal-hal yang sifatnya sadistik ini, itu di sosial media. Malah semakin viral, itu semakin banyak orang yang penasaran untuk melihat kejadiannya apa. Hal inilah yang menjadi contoh gitu bagi anak-anak kita. Coba deh, apakah kita ingin gitu ya, kasus bullying ini selalu terjadi gitu. Apalagi hal ini kejadian kepada anak-anak kita. Kita jangan beranggapan bahwa kasus bullying ini adalah hal yang normal. Karena kalau kita anggap ini adalah hal yang normal, apakah kita siap menanggung segala resikonya yang terjadi? Karena saya melihat seorang anak yang menjadi korban bullying, masa depannya lah yang menjadi taruhannya. Karena jarang korban bullying itu, mereka bisa cepat langsung recovery. Mereka bisa kembali seperti sedia kala. Kadang mereka membutuhkan waktu untuk menyikapinya secara bijaksana. Apalagi sampai memaafkan pelaku bullying. Tetapi hal ini kan kita tidak ingin ya terus terjadi gitu. Kita menginginkan anak-anak kita ini berada di lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang dimana mereka merasa aman. Nah, tetapi sekolah saja kalau tidak bisa menjadi sebuah lingkungan yang aman, kemana lagi anak-anak kita ini harus pergi? Apalagi sekarang yang saya lihat, kasus bullying ini bukan saja terjadi di dunia sekolah, tetapi di dalam keluarga juga. Kita melihat banyak kasus bullying ini dilakukan oleh para orang tua. Jadinya ya gak salah gitu kalau mereka merasa dibully di dalam rumah, terus mereka membuli temannya di sekolah. Jadi kasus bullying ini seperti kayak lingkaran setan gitu. Ya. Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik ya, terutama di lingkungan sekolah yang harus berupaya bagaimana mencegah agar kasus bullying ini tidak terjadi lagi. Yang paling utama kita sebagai orang dewasa harus menjadi suri toladan. Ya memang kalau kita ingin mengubah yang namanya kurikulum pendidikan, itu adalah hal yang sulit ya, karena kita tidak memiliki wewenang. Hanya pemerintah lah yang memiliki wewenang. Kalau kita tidak memiliki
kemampuan untuk bisa merubah kurikulum, masih ada satu cara yang lain yang bisa kita lakukan, yaitu jadikanlah diri kita sebagai suri tauladan. Bagaimana sikap-sikap santun, bagaimana sikap-sikap akhlak yang baik itu kita pertontonkan di hadapan anak-anak kita. Agar apa? Agar anak-anak kita mau menirunya. Ya. Terus yang kedua, ayo kita sebagai orang-orang dewasa itu, terutama di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah, fokus kita itu bukan hanya menekan anak-anak kita ini agar nilai-nilai mereka bagus di rapot. Apalagi nilai-nilai yang di rapot itu adalah nilai-nilai akademis semata. Coba kita fokuskan anak-anak kita ini, bagaimana mereka bisa menggali bakat dan minatnya. Ya siapa tahu dengan cara-cara kita yang seperti itu, kita bisa membangkitkan potensi yang anak-anak kita miliki, sekaligus meningkatkan kualitas akhlaknya. Dan insya Allah, apabila kita mau melakukan hal ini semua, kita akan mendapatkan kasus-kasus bullying semakin berkurang dari hari ke hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.